Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wabarakatuh. terima kasih yang sudah menjawab salam saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adi oleh teman-teman perawat maupun bidan. Pada malam hari ini saya menjadi moderator atau host selama 1 jam, menemani teman-teman dari kebidanan untuk belajar soal-soal UKOM seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang nonton video ini durasi 1 sampai 2 menit itu berisikan satu pembahasan. Bagi yang nonton dan ingin ikut kegiatan ini secara rutin bareng dosen dan Mas Adiw juga, boleh hubungi Mas Adiw atau admin-admin Voko yang lainnya. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat, dengan rasa hormat silakan kepada dosen pemateri untuk memulai dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Malam hari ini ketemu dengan Bu Wela lagi ya. Ini sepertinya pesertanya kurang lebih ya hampir sama ya. Jadi sudah pernah bertemu dengan Bu Wela. Sesuai janji yang sebelumnya bahwa malam ini kita akan membahas soal etik dan juga hormon. Gitu ya, Bu ya. Ya, sesuai case. Baik sesuai request karena sebelumnya pengennya etik dan juga hormon. Oke, sudah siap ya, Bu ya? Ya, Ya, Bagi weh. yang baru mengikuti mungkin ya, perkenalkan nama saya Ibu Wela Anggraini ya, biasa dipanggil Ibu Wela. Ya, jadi kita 1 jam ke depan kita akan membahas soal-soal untuk persiapan uji kompetensi. Yang ada mungkin yang mengikuti di gelombang ini ya 1 minggu lagi ya Ibu ya, harus dipersiapkan dengan matang sehingga nanti bisa siap untuk menghadapi UKOM. Oke, kita mulai untuk pembahasan soal yang pertama ya. Saya izin untuk share screen. Oke, Kak Siti ada target malam ini betul semua. Sip, mantap. Teman-teman juga harus ada target ya. Oke, baik sudah terlihat ya Ibu-ibu ya. Sudah tampil kalau di saya. Oke, siap. Kita mulai soal yang pertama. Silahkan. Oke, soal yang pertama sudah tampil. Silakan 1 menit. Dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Waktunya habis. Silakan. Sebentar, ini nggak muncul. Oke, silakan. Boleh diisi jawabannya. Soal yang pertama diawali B, A, B. A dan B ya. A dan B. Didominasi sementara jawaban terbanyak B. Oke, masih ada beberapa yang jawab A. A dan B masih diperkuat yang B. Baik, selamat datang yang baru join. Kita baru mulai soal yang pertama. Oke, sudah hampir minus 1 menit. Tiap minus 1 menit waktunya kita langsung bahas. Supaya apa? Supaya tidak lama-lama bingungnya. Biar sat-set gitu ya. Oke, kita kunci jawaban terbanyak B. Vaginitis. Kalau gitu, mari kita sama-sama simak. Kalau yang jawabannya salah, dengarkan penjelasannya. Apakah setuju?
Jika salah atau tidak nanti boleh dibahas. Kalau gitu silakan Bu Wela boleh dibantu pembahasan yang pertama. Oke, baik. Jadi pada soal yang pertama ini ya, kita awali dengan infeksi dulu ya, materi tentang infeksi. Jadi pada kasus ini pada daerah kemaluannya terasa gatal ya, kemudian ada keputihan, panas dan nyeri waktu kencing. Nah, kira-kira apa diagnosis yang tepat? Nah, tadi katanya ada yang menjawab A atau B gitu ya. Oke, kira-kira A atau B nih Bu-Ibu? Oke. Banyakan si B. Banyakan B. Oke, ada yang punya ini mungkin pendapat kenapa kok jawabannya B? Alasannya apa? Oke, tuh siapa yang mau? Daerah Silakan. kemaluan, Pagina. Oke. Karena Karena adanya apa, Gimana? Kail? gatal, apa itu? Gatal pada daerah kemaluan Pagina, daerah kemaluan. Oke, dan keputihan. Oke, baik. betul. Ya, jadi tepat ibu-ibu udah siap mau ukom nih. Jadi kalau karena ini kata kuncinya adalah kemaluan, maka itu pada vagina, sehingga terjadinya itu adalah suatu peradangan ya yang terjadi pada vagina. Maka dinamakan sebagai vaginitis. Kalau vulvitis, tandanya apa, Ibu? Peradangan pada Pada pulpa. Peradangan pada vulva. Tandanya apa? Tidak ada keputihan kalau pulpa. Kalau vulvitis itu paling tidak ada apa? tidak ada keputihan, tapi berwarna Jualan. Nah, kalau vulvitis adanya peradangan pada vulva, tandanya apa? Nyeri, perih, gatal di kuning. area vulva. Kalau vaginitis ada keputihannya. Kalau cervicitis dia lebih ke nyeri panggul. Ya, yang membedakan adalah di nyeri panggulnya. Kalau Bartolinitis, maka ada pembengkakan berisi cairan di Bartolini, kelenjar Bartolin. Bartolini. Ya, kalau endometritis, dia berarti apa? Ada Endometrium, peradangan pada perdarahan. endometrium. Betul, ada perdarahan di luar haid, ya Bu, ada nyeri perut bagian bawah, ada keputihan, gitu ya Bu ya. Oke ya, soal yang pertama, kita lanjut soal kedua. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, silakan. Oke, soal nomor 2 sudah tampil. Silakan. 1 menit dari sekarang. Jelaskan. 3, 2, 1. Silakan jawabannya boleh dipilih. Diawali jawaban A, B, A. Soal nomor 2 didominasi sementara jawaban yang A, tugasnya. Oke, masih berjalan. Jawabannya masih A. Bagi teman-teman yang baru join, tidak perlu dicatat full yang ada di layar. Nanti ini akan di-share filenya ke dalam grup kelas. Berikut rekaman Zoom-nya juga. Jadi kalau mau dicatat inti-intinya saja. Atau ilmu-ilmu baru yang baru didapat pada malam hari ini. Oke, sudah berjalan 45 detik. 80% menjawab, 85% menjawab A, sisanya menjawab B. Baik, kalau gitu langsung saja kita simak pembahasannya. Silakan Bu Wela dibantu pembahasannya. Oke, baik. Soal etik yang pertama. Nah,
Jadi pada kasus ini ya, seorang bidan itu menemui kasus bahwa ada seorang bayi laki-laki baru saja lahir. Ternyata kondisinya adalah sedang mengalami asfiksi gitu ya, sehingga perlu dilakukan untuk tindakan resus. Nah, karena di sini bidannya butuh melakukan untuk konsultasi dan rujukan, kira-kira kewajiban bidan apa nih yang paling tepat gitu ya Bu ya. Oke, kita bahas satu persatu biar ibu-ibu tuh juga sudah paham dan juga tahu oh kata kuncinya biar cepat hafal nih apa gitu ya Bu ya. Oke, kita bahas yang pertama, kewajiban terhadap tugasnya. Kira-kira masih ingat nggak Bu? Apa saja? Ada yang masih ingat? Layanan paripurna. Oke, memberikan pertolongan atau asuhan secara paripurna. Oke, kemudian apa lagi? Jaga kerahasiaan, Ambil Menjaga keputusan. kerahasiaan, betul. Kemudian Melaksanakan Mengambil keputusan. kolaborasi, mengambil keputusan ataupun tindakan rujukan serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan kewenangannya. Itu adalah kewajiban bidan sesuai tugasnya. Jadi sesuai kewenangan, paripurna, ya, memberikan pelayanan secara paripurna, menjaga kerahasiaan, dan juga melakukan rujukan. Itu berarti adalah menjalankan kewajiban bidan terhadap tugas. Tugasnya. Nah, kalau profesinya, masih ingat nggak? Profesinya menjunjung tinggi menjunjung citra tinggi profesi, profesi. Menjunjung tinggi nama baik profesi, mengikuti kegiatan organisasi yang Organisasi yang ada di profesi, ya. Kalau diri sendiri, pengetahuan, menjaga kesehatan, jaga kesehatan, perlindungan meningkatkan diri, pengetahuan, ya. Oke, teman sejawat, Kerjasama menjaga dengan teman kesehatan, sejawat bekerja seperti perawat. sama, saling sama menghargai sesama teman, gitu ya Bu ya. Oke, kalau klien, keluarga, dan masyarakat, Masyarakat mah mengamalkan sumpah memberikan jabatan. mendahulukan kepentingan klien, tidak membeda-bedakan. Bedakan. Nah, itu berarti Menjaga kita rahasia, kewajiban bidan terhadap klien, keluarga, dan juga masyarakat. Biasanya kasus-kasus yang sering muncul itu yang tadi disebutkan. Gitu ya Bu ya. Berarti untuk soal yang nomor 2 ini jawabannya adalah A. tugasnya. Karena kenapa? Di sini bidan mempunyai kewajiban untuk bisa mengambil keputusan. Salah satunya adalah melakukan rujukan. Dan itu adalah kewajiban bidan terhadap tugasnya. Oke. Yes. Nah, ini ya Bu ya. Ini adalah kewajiban bidan terhadap tugasnya. Oke, nanti sambil dibaca-baca ketika nanti saya share ya, nanti akan di-share oleh Mas Adil. Nah, ini ada pembahasan semuanya, nanti bisa sambil dibaca. Oke? Oke, alhamdulillah ya, banyak yang betul. Ini mah udah fix kompeten, dikit lagi Ukom juga nggak takut. 1 minggu lagi nih, Mas. 1 minggu lagi. Nah, oke, kalau gitu kita coba lagi ya, fokus, 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 pasti kompeten. Yuk, kita Oke. lanjut. Ini dia soal nomor 3. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Silakan dipilih jawabannya. Diawali A, B lagi, A, B, C sekarang.
ABC ya. Oke, soal nomor 3 ABC sesuai nomor jadi 3 pilihan option yang dipilih. Enggak ya. ABC seperti saus sama kecap, baterai juga ada ABC. Ayo, ABC A paling banyak A, progesteron. Masih ditunggu 5 detik lagi. Oke, waktunya sudah habis. Kita langsung simak pembahasannya. Oke, ada yang E juga berarti A, B, C, E ya. Silakan Bu Ella. Oke, baik. A, B, C, E dipilih ya. Kata kuncinya ada di ibu hamil mengalami sulit buang air besar. Kira-kira hormon apa yang menyebabkan pasien Progesteron, mengalami Ibu. sulit buang air Progesteron. besar? Progesteron. Progesteron. Memangnya progesteron ini mempengaruhi apa saja sih, Iya, Bu? progesteron, Ibu. Otot-otot usus, Bu. Apa? Otot-otot usus. Otot-otot usus. Selain ini, kira-kira yang dipengaruhi oleh hormon progesteron apa? Pencernaan, Bu. Jangan. Untuk memproduksi ASI, menyiapkan produksi ASI. Kalau Konstrip. pada saat kehamilan, apa kira-kira? Produk pencernaan peristaltik usus, Bu. Peristaltik usus, oke. Kemudian Mual dan muntah. mual muntah bisa. Kemudian apa lagi, Bu? Nyeri ulu hati, pusing, mudah lelah. Pusing, betul. Ada lagi? Mudah lelah. Udah lelah. Mudah lelah, memicu timbulnya rambut-rambut halus pada payudara dan juga perut. Itu juga karena hormon progesteron. Ya. Dan juga yang pasti sembelit atau tadi peristaltik usus. Oke. Kalau estrogen ibu-ibu menyebabkan apa nih estrogen? Mual muntah. Bisa. Estrogen, Plasma gravidarum. plasma. Ada lagi? Pembesaran saluran Payudara, mual muntah, pusing. Keputihan, Bu. Kalau mual muntah tuh apa sih, Bu? Hormon apa yang menyebabkan mual HCG. muntah? CG. HCG. Sama HCG. Kalau mual muntah itu HCG. Kemudian selain itu yang menyebabkan test positif itu juga hormon HCG. Ya. Kalau MSH apa ini? Plasma gravidarum. Pigmentasi kulit. Flek hitam pada Hiperpigmentasi. wajah. Ya, hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi. MSH. Kepanjangannya apa? Melanosit. Hormon. Melanosit itu berarti flek hitam. Ya Bu ya, cara menghafalkannya ya. Melanosit FSH. stimulating hormon. Follicle stimulating hormon. Follicle stimulating hormon. Dia lebih ke Stimulating hormon. Rangkap folikel. Stimulating hormon. Iya, betul. Berarti jawabannya adalah A. Kartika Putri dan Habib Usman bin Yahya akhirnya progesteron. memverifikasi Oke, wah ini kayaknya target 100 nih tercapai nih. Amin. Amin. Oke, ini ya Bu ya. Jadi progesteron tadi munculnya rambut-rambut halus, pusing, mulas, mual, sembelit ya. Estrogen pembesaran saluran payudara, HCG mual muntah, MSH itu flek pada wajah. Tadi FSH mohon maaf ya, FSH itu untuk ovulasi ya, kalau oksitosin untuk melenturkan leher rahim gitu. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Oke, Silakan. soal nomor 4 sudah tampil. Silakan, 1 menit. Dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya sudah habis. Silakan dipilih. Jawabannya B, A, W, A ya. A dan B. Yang A hanya beberapa orang, ada yang C juga, A, B, C. Oke, buat yang baru join ke dalam Zoom, kita sedang masuk soal nomor 4. Dan silakan yang baru join, baru bergabung di bimbingan Ukom Foko, dicatat betul berapa tiap pertemuannya, supaya mengetahui progres pembelajaran sudah meningkat atau mengalami penurunan. Oke, jawabannya A, B, C, D. Oke, sudah minus 1 menit. Kita langsung simak jawaban yang betul yang mana. Silakan Wela. Oke, baik. Ini kayaknya mudah ya, Bu ya. Kira-kira jawabannya apa ini, Bu? B. Inform choice. Karena kata kuncinya ada di Memilih, Bu. Memilih Iya. keputusan, Betul. Jadi persepsi, Bu. karena di sini ada yang namanya bidan ya, bidan Sudah mempersilahkan ibu untuk memilih, Memilih. Ya. maka itu termasuk Informed choice, Bu. choice. Iya. Kalau inform consent berarti kita meminta. Untuk Melakukan keputusan, tindakan, Bu. tujuan tindakan. Kalau penapisan awal, contohnya apa ini? Berarti untuk mengetahui tanda-tanda fisik atau pemeriksaan Screening, Bu. belum screening, ya. Screening, betul, Bu. screening. Screening Kalau awal. konseling pratindakan, kira-kira contohnya apa? Memberikan penjelasan Sebelum melakukan tindakan yang Sebelum dilakukan. tindakan kita memberikan, misalkan kita memberikan penjelasan mengenai sebelum pemasangan IUD misalkan ya Bu ya, misalkan. Kalau pos tindakan, Berarti sudah Setelah sesudah melakukan tindakan kita dulu, menjelaskan. ya berarti kita menjelaskan. memberikan KIE mengenai Dan sudah apa ya pasca pemasangan implan misalkan nanti akan muncul lebam dan lain-lain. Nah, itu berarti konseling pos tindakan. Pos tindakan. Oke, baik. Nah, ini ya Bu ya, karena inform choice maka dia itu memilih ya. Jadi jawabannya adalah inform choice. Oke, silahkan soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 sudah tampil. Silakan 1 menit dari sekarang. Prinsip komunikasi. 3, 2, 1. Waktunya habis. Jawaban diawali C, B, C, D, B, C, D, E, B, C, D, E. Oke, masih ditungguin. Buat yang baru bergabung mungkin masih bingung-bingung ya cara membaca soalnya. Seperti tips dan trik yang selalu diinfokan di webinar, baca dulu pertanyaan, naik observasi kasus, pilih jawaban ABC dengan cara eliminasi atau yang mendekati. Dengan pertanyaan nomor 5, apakah prinsip komunikasi yang paling tepat? Nah, yang diminta yang paling tepat begitu jadinya. Silakan. B, C, D, E. Jawaban terbanyaknya apa ya? Coba scroll.
Terbanyaknya yang D, problem solving. Apakah iya? Kita lihat dan kita simak pembahasannya. Silakan Bu Ella. Oke, baik. Tadi sudah diberikan tips trik dari Mas Adil bahwa kalau misalkan mengerjakan soal kita baca dulu ya soalnya seperti apa. Dalam kasus ini maka prinsip komunikasi. Oke, prinsip komunikasi. Kemudian apa sih yang sedang dialami ya? Jadi di sini ada seorang perempuan atau pasien datang ke bidan, keluhannya tuh merasa khawatir. Ya, merasa khawatir. Kenapa kok belum juga kunjung hamil? Nah, kira-kira kita sebagai bidan dalam menerapkan komunikasi yang paling tepat apa gitu ya? Oke, ya. Jawabannya adalah B, C, D, E gitu. Kalau A ini nggak ada yang milih nih kayaknya. Kenapa nih nggak ada yang milih A? Kalau Kalau performan kita dengan komunikasi secara apa? penampilan, Betul, penampilan soalnya penampilan ya, penampilan. Kalau penampilan berarti mungkin kurang kurang tepat. Oke, kalau psikomotor ini apa, Bu? Gerak tubuh, mimik tubuh. Bagaimana cara kita berjalan, bagaimana cara kita duduk, ya. Bagaimana cara kita gestur tubuh, ya. Kira-kira bisa nggak untuk komunikasi ini? Kurang tepat. Kurang tepat. Oke, kalau afektif? Wah, arah Afektif itu interaktif antara pasien sama petugas dengan pasien. pasien. Berempati, Dua arah. Apa? Afektif? berempati. Berempati. Kita Empati. bersimpati, empati ya. Oke, ada keterkaitan antara emosi ya. Nah, itu adalah afektif. Kalau problem solving, Pemecahan masalah, memecahkan masalah. penyelesaian masalah atau pemecahan masalah. Jangan Kalau masalah. edukatif, Memberikan edukasi. kita memberikan edukasi atau pendidikan, kesehatan, konseling. Nah, kira-kira dalam kasus ini yang paling tepat B, C, D, atau E, Ibu-Ibu? C, Karena khawatir. Oke, ada yang A, eliminasi. B enggak ya, Bu ya? Eliminasi. E enggak. C apa D, Bu? C. C atau D? C. C dan khawatir. Bu, Oke. Oh, ada yang E. Masih ada yang E. C, Bu. Kenapa yang jawab E? Kenapa yang jawab E tadi? Edukatif. Kenapa Ibu masih memilih edukatif? Kira-kira alasannya apa nih biar kita bisa bisa enggak kayak gitu. C, Bu, yang benar. Oke, ada yang C, ada yang D. Jawaban yang benar apa? Ada C, Bu. C, Karena betul, pada prinsipnya afektif. pasien tidak bermasalah, Bu. Betul, karena di sini prinsipnya pasiennya masih aman, baru menikah 7 bulan. Ya. Kita tidak ada penyelesaian masalah, ya kan, Bu? Kita kan hanya cukup apa? Memberikan Empati, dukungan moral, betul, dukungan sehingga spiritual, nggih. prinsip komunikasi yang kita terapkan adalah Afektif. afektif. Oke. Iya, Bu ya. Nah, Benar lagi. ya, jadi performan tadi penampilan ya, diingat-ingat ya Ibu ya. Terpenuhi. Psikomotor itu perilaku gerakan ya, bagaimana cara kita duduk, berdiri, berjalan, gestur tubuh. Kalau afektif itu lebih ke perasaan, sikap, emosi, empati gitu ya. Problem solving menyelesaikan masalah, sedangkan edukatif penyampaian informasi berupa pendidikan kesehatan atau KIE. Nah, karena itu tidak ada masalah ibunya, sehingga kita menerapkan komunikasi secara afektif. Gitu. Oke, Soal ini baik. sudah pernah keluar, Bu, tanggal 10 kemarin. Oh ya? Ya. Oh, Sama. oke. Yang ini. Oke, soal nomor 6 sudah tampil. Silakan 1 menit dimulai dari sekarang.
Oke, silakan. Jawabannya sudah beberapa muncul. D, 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 D. C, D, E ya. Pilihannya C, D, E. Didominasi jawaban yang D, moralitas. Dari can beresnya, Pak. Melakukan apa sah apa? Oke, kita kunci jawaban terbanyak jawaban D, moralitas dengan pilihan jawaban yang sudah dipilih B, C, D, E. Kalau gitu kita simak pembahasannya. Silakan Bu Wela. Oke, baik. Terima kasih. Ini kebanyakan tadi yang memilih apa tadi Mas Adil? CDE ya? Iya Bu, tapi kebanyakan D Bu yang Oh, milihnya. kebanyakan D. Oke. Dari kasus ini ya Bu ya, ada pasien ya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Suaminya tidak bertanggung jawab. Kemudian sebagai bidan di sini melakukan diskusi dengan temannya untuk memberikan pendampingan asuhan. Ya, kira-kira penerapan etika dan moral apa yang tepat pada kasus ini? Oke, yang jawabannya demoralitas. Kira-kira alasannya apa, Ibu? Belum paham, nebak saja, Bu. Oh, nebak saja. Oke, Bukan kita ini bahas lebih ke mulai dari moral, Ibu. Moralnya bidan, Moral, Bu. kepada pasien. Ada mungkin, beda mungkin. Oke, Ada kita bahas satu moralnya, Bu. persatu saja ya. Oke, akuntabilitas. Akuntabilitas itu apa, Ibu? Dipertanggungjawabkan, bisa dipertanggungjawabkan di mana, Bu? Dipertanggungjawabkan. Bertanggung jawab. Oke. Kira-kira mungkin tidak? Enggak, Bu. Enggak ya. Betul. Oke, advokasi. Advokasi apa? Kerjain dengan di atasnya, mungkin di level atasnya, kayak dokter, kayak misalnya Advokasi itu adalah pembelaan. Ya, kalau di sini kan ya kita pembelaan ya, kita membela ibunya. Ibunya kok bisa misalkan bapaknya tidak bertanggung jawab, ada kata kayak gitu. Kira-kira sesuai nggak? Enggak, enggak, Bu. Enggak ya. Oke, loyalitas. Loyalitas apa ini kira-kira? Setia. kesetiaan. Enggak, Bu. Loyal. Masa loyal? Apa kalau loyalitas? Loyal dan royal, ya, Bu. Pimpinan. Loyalitas itu adalah apa? Kesetiaan. Kesetiaan. Empati itu juga loyalitas. Peduli itu juga loyalitas. Pengabdian, Bu. Pengabdian bisa itu juga loyalitas. Ya. Kalau moralitas, Apa? Etik. Moral. Moralnya, Bu. moralitas itu lebih ke akhlak. Iya, perilaku. Etika, perilaku. dan etika. Betul, perilaku, akhlak ya. Perilaku. Kalau caring, Peduli. peduli. Nah, kira-kira Kepedulian, Bu. perhatiannya nih. Kepedulian. Jawabannya apa? Bu. Caring, Bu. Atau ada yang punya jawaban lain? Caring. Bu. D. Kepedulian, Bu. Jawabannya adalah loyalitas. Kenapa? Gitu. Pasti pada bertanya-tanya, kenapa kok loyalitas, Bu? Di sini bidan berdiskusi dengan temannya. Temannya kan pasti sama bidan, ya kan, Bu? Di sini tujuannya adalah untuk memberikan pendampingan asuhan. Ya, kalau di sini kan, ya kita pembelaan. Ya, kalau di sini kan, ya kita membela ibunya. Ibunya kok bisa misalkan bapaknya tidak bertanggung jawab, ada kata kayak gitu. Kira-kira sesuai nggak? Enggak. Enggak
memberikan Hmm. asuhan, ya kan? Ya. Nah, kita loyal terhadap profesi, terhadap pasiennya, kita peduli, simpati. Kalau caring, kita hanya peduli saja tanpa memberikan suatu pendampingan. Di sini kan kita berdiskusi, mengajak temannya, mengajak sesama bidan. Sehingga jawabannya adalah loyalitas. C, betul. Nah, ada yang betul nggak tadi ini, Bu? Ada yang betul beberapa orang saja. Bagi beberapa orang saja, sedikit terkecoh, nggak apa-apa Sedikit terkecoh. ya, Siap. Bu ya. Soal terakhir nih, ayo fokus baca dulu pertanyaan ya. Terakhir soal nomor 7. Oke, soal yang terakhir. Silahkan soal yang terakhir sudah tampil. 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Kalau ini mah pasti betul berjamaah ini mah. Coba kita pilih-pilih jawabannya. Udah pasti ini betul berjamaah. Ini mah udah sehari-hari, makanan sehari-hari ya, Bu ya. Oke, kita lihat apakah betul berjamaah. Oh, ternyata tidak. Ada yang memilih D. D dan E. Didominasi jawaban yang E. Ayo dibaca lagi. Masih boleh ganti jawaban jika ingin ganti jawaban. Ayo, hormon apakah yang membuat ibu begitu menikmati kala satunya? Tuh, ibunya terlihat apa nih? Sangat menikmati proses kala satunya dengan penuh senyum tuh, Bu. Girang nih kayaknya nih. Ayo. Iya. Ibunya seneng nih menikmati kala satunya nih. Ah, hormon apa ini? Udah sehari-hari ya. Karatna Wilis ya. Udah ketebak Ya, jawabannya ini mah ya. Oke, kita bahagia. buktikan. Kita buktikan apakah jawabannya yang E betul berjamaah atau malah justru yang jawabannya apa tadi satu ya? Satu satu orang tuh. Beda jawaban sendiri. Oh, yang C. Apakah yang C betul sendiri? Kita simak pembahasannya. Silakan Bu Ella. Oke, kata Mas Adi ini udah makanan sehari-hari nih, ya. Oke, dalam kasus ini ya, ibunya mau melahirkan, tapi terlihat sangat menikmati proses kala satunya, ya, karena tidak ada rasa cemas di wajah ibu. Nah, apalagi ibunya ini sambil duduk di atas jimbol, sambil mendengarkan musik. Kira-kira hormon apa yang mempengaruhi ibu untuk tidak cemas? Gitu ya, Bu ya? Endorfin. Apa, Bu? Endorfin. Jawabannya adalah Beta endorfin, Bu. beta endorfin. Oke, betul Hormon berjamaah. bahagia. Kalau prostaglandin ini pengaruhnya apa nih, Bu? Merangsang kontraksi otot rahim. Kontraksi. Kontraksi otot rahim. Epinefrin. Berperan dalam metabolisme, bisa menyebabkan panik, gembira juga, kemudian memusatkan perhatian, fokus gitu, Bu. Kortisol, hormon kortisol. Kortisol? Apa kortisol? Menurut Health Direct, kortisol adalah hormon yang diproduksi oleh dua kelenjar adrenal yang terletak di atas. Ada yang membantu. Untuk stres enggak, Bu? Kortisol mengurangi stres. Betul, kecemasan, malah membuat kecemasan. Cemas atau Ya. stres, Bu? Oke, kalau oksitosin. Kontraksi. Dari kontraksi pada waktu his, Bu.
kontraksi untuk his. Oke, dia malah merangsang kontraksi ya. Ya, Bu. Oke, kalau beta endorfin. Mengurangi rasa sakit, Bu. Supaya kita bahagia. Bahagia, Bu, hormon bahagia. Bahagia. Oke, ini ya prostaglandin merangsang kontraksi. Epinefrin ini dapat meningkatkan kadar prostaglandin dan juga kortisol sehingga membantu kontraksi juga. Kalau kortisol itu lebih ke kecemasan. Jadi kalau ketika hormon kortisolnya naik, ini ibunya cemas. Berarti nanti kalau ibunya pada persiapan UKOM ini cemas, berarti kortisolnya naik gitu ya. Oke. Ya, Bu. Oksitosinnya kalau meningkat, maka dia merangsang kontraksi juga ya. Sehingga yang berbeda apa nih? Oh, beta endorfin. Karena beta endorfin ini dapat mengurangi stres, mengurangi rasa sakit, mendorong kemajuan persalinan. Tadi kan dia pakai jimbol juga. Sehingga dia bisa mendorong kemajuan persalinan. Sehingga yang naik adalah beta endorfin. Oke, gitu ya ibu-ibu ya. Semoga diingat semuanya. Jadi ketika nanti UKOM, langsung yang keluar apa nih kalau hormonnya ibunya sangat merasa cemas, oh langsung kortisol nih. Ingat Bu Wela sama Mas Adi ini gitu. Oke, ini udah ada yang ketik betul-betul berapanya nih Bu Wela nih di kolom chat. Kak Eli betul 5, Kak Siti betul 6, Kak Sophia betul 6. Ada yang betul semua nggak nih? Betul 6, betul 5, betul 6. Alhamdulillah betul 7. Wih, mantap, betul semua Kak Lilis, Bunda Lilis. Nggak ada. Kak Sari sama Bunda Lilis betul semua. Kak Eka juga betul semua. Benernya cuma 4. Enggak masalah. Besok masih ada pertemuan kok. Tenang aja, masih ada sisa pertemuan di bulan Juni ini. Ketinggalan lagi ada pasien jadi ikut nomor 7, bener 1. Wes, betul semua berarti kalau kayak gitu. Kak Murtasidah. Oke. Baik, kalau gitu supaya afdol, supaya fair, adil dan bersahaja. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya, barangkali mungkin ada di beberapa soal yang salah, masih bingung atau kurang pas gitu. Silakan, boleh ya Bu Wela, kita sesi tanya jawab. Boleh, boleh. Tanya Bu Ella. Iya, silakan. Kak Agus Priyanto. Kasih Tiba Roro ya nih ya. Iya, ini tadi yang bisa pakai Zoom suami. Maaf ya Mas Adi. Iya, belum nggak apa-apa dibantu. Kak. Iya, Iya. Bu, silakan. Bu Ella minta tolong untuk yang soal-soal yang kayak akuntabilitas, advokasi loyalitas itu sering diulang-ulang Bu. Kita masih bingung sama dengan yang kayak itu loh Bu. Yang apa? Kayak justice, accountability, veracity kayak gitu Ah, gitu. Nggih. Oke, oke. Nggih. Minta tolong kalau bisa sering ditampilkan. Oh ya. Nggih. Sudah Bu, cukup itu aja. Oke, ini Siap. bertanya atau cuma request Minta. nih? Berarti request ya? Request. Ya. Oke, nanti di Iya, pertemuan iya request selanjutnya Bu. ya. Iya, Nanti kita bahas tentang itulah ya, justice, validity itu ya, iya. akuntabilitas. Oke. Efisien, Iya. oke. Iya Bu. Nah, Berarti Terima kasih Bu prinsip Elsa. etik pelayanan berarti. Iya. Oke. Kalau sama Bu Wela ini prinsip komunikasi udah nih. Dan sekarang maunya yang pelayanan. Oke. pelayanan. Yang etik dan Mantap. moral tadi ya. Siap. Tapi tiap dosen Iya. pasti memberikan soal etik itu sih sebenarnya, Bu Siti. Jadi tunggu aja. Tiap pertemuan pasti ada kok prinsip-prinsip etik. Tapi tergantung dosennya mau ngisi prinsip etik komunikasi Iya. ataupun pelayanan, itu tergantung dosennya. Ya, cuma tadi yang jawabannya efektif itu sudah pernah dibahas tanggal 10 kemarin, Mas. Pas saya ngikuti Zoom di perjalanan itu. Yang satu soal itu tadi ya. Ya, yang jawabannya efektif itu, Bu. Siap. Iya, oke. Tapi Iya. masih ada banyak yang salah tadi Bu kayaknya. Ada Iya. beberapa sih. Iya. Mungkin yang salah pas nggak ikut mungkin, Bu. Oh iya, iya, iya. Ya, saya waktu itu di perjalanan juga sih, Bu. Iya, Apa iya. remang-remang gitu di dalam mobil, tapi masih bisa mengikuti. Oke, Siap. bagus berarti Bu, bagus. Oke. Iya, iya. Oke, adakah yang mau bertanya? Silahkan. Nggak ada? Kalau nggak ada, coba boleh bantu diketik di kolom chat cukup supaya Bu Wela dan Mas Adi tahu kelasnya sudah bisa diakhiri. Boleh dibantu ketik di kolom chat cukup, atau yang mau bertanya dinyalakan mikrofonnya.
Kak Kana cukup, Kak Lilis cukup, Kak Ratna Wilis juga cukup, Kak Triana cukup, Kak Suwaibatul, Pusparini, Kak Wahida, Kak Sari cukup. Oke, berarti pertemuan malam ini sudah cukup dan dapat dipahami berarti ya. Semoga soal-soal yang sudah ditampilkan nantinya teringat terus. Kalau misalnya hormon ini itu kenapa gitu-gitu ini dicatat semuanya inti-intinya atau di screenshot terus di print kecil-kecil aja ditempel di mana yang mudah diingat kayak prinsip etik kayak yang ditampilkan sama Bu Wela ini ditempel di mana aja. Yang penting sering dibaca, entar lama-lama juga ingat. Oke ya, kalau gitu Bu Wela pertemuan malam ini sudah cukup. Kalau gitu boleh Bu dibantu untuk closing statementnya untuk menutup kelas malam hari ini. Baik, terima kasih ibu-ibu semuanya ya. Semoga Absen, Ma. yang Siap. persiapan UKOM untuk minggu depan ya semuanya lancar ya, lulus sekali ujian langsung kompeten gitu ya Bu ya. Amin. Di sini juga Bu Ella pasti selalu akan mendoakan ibu-ibu semuanya ya, jadi biar bisa langsung kompeten. Yang perlu diingat adalah banyak berlatih soal ya Bu ya. Jadi ketika nanti banyak tryout ya dari Foko mengeluarkan tryout, maka ikuti karena semakin sering kita berlatih soal maka kita juga apa ya? Kita untuk yang kita ketahui itu juga akan semakin meningkat gitu. Karena semakin banyak soal, semakin kaya sehingga kita ketika mendapatkan soal apa langsung bisa menjawab gitu ya Bu ya. Ya, Bu. Terima kasih atas perhatiannya ibu-ibu Sama-sama. semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Bu Wela ya. Bu Wela cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wela. Terima kasih. Selamat istirahat Bu Wela. Sehat selalu. Mohon izin live. Boleh Siap. ya Mas ya? Boleh Ibu. Oke, terima kasih ibu-ibu. Ya, sama-sama, Bu. Oke, bunda-bunda, besti-besti teman-teman sekalian, absensinya sudah dikirim di kolom chat ya. Ini dikirim lagi deh. Tuh, Kak Novi itu di kolom chat silakan dilihat. Untuk rekaman dan file pasti nantinya akan di-share kok di grup, di-share di grup. Tenang aja, tenang aja. Oh iya, untuk teman-teman yang kelasnya di bulan Juni terakhir, kita pertemuannya tinggal sisa 2 kali lagi. Bagi yang UKOM-nya bulan Agustus atau yang bukan bulan Juni mau upgrade kelas, silakan hubungi Mas Adi untuk upgrade kelas atau nanti ikuti informasi yang ada di grup. Seandainya UKOM-nya masih lama, bisa upgrade kelas ke bulan Juli ataupun Agustus. Yang kelas Juni sudah mau habis, tinggal 2 kali pertemuan kelas Juninya. Ya, sekali lagi buat teman-teman yang UKOM-nya bukan di bulan Juni, kalau mau upgrade kelas atau lanjut kelas di bulan Juli maupun Agustus, nanti ikuti informasi di grup. Nanti pasti ada kesempatan untuk upgrade kelas. Itu ya. Baik.